Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gerjo Aksan, NIM A5102100081 dari kelas 4B. Baik. Hadirnya saya di sini, saya akan mereaction atau menceritakan ulang terkait cerita Danau Toba, teman-teman. Oke, baiklah, langsung saja kita menuju ke ceritanya, teman-teman semua. Danau Toba. Pada zaman dahulu di suatu pulau Indonesia, yaitu tepatnya di Sumatera, terdapat seorang pemuda. Pemuda itu hidup sendiri karena ia sudah yatim piatu. Pemuda itu berprofesi sebagai petani. Ia tinggal di suatu gubuk yang reot seperti itu. Pada suatu hari, ketika seorang pemuda itu yang bernama Toba, gitu, itu sedang bertani di ladangnya. Sedari pagi ia belum makan seperti itu. Waktu siang hari pun sudah tiba, namun Toba sendiri belum kemasukan apa-apa di dalam perutnya, hanya segelas air putih. Itu pun jika beraktivitas terlalu berat kan juga hilang seperti itu. Seketika ia sedang mencangkul di ladangnya, ia merasakan kelaparan yang sangat-sangat sangat-sangat lapar. Ya, badannya mulai lemas seperti itu karena dari pagi sampai siang dengan terik matahari yang cukup panas membuat Toba menjadi kelaparan. Akhirnya Toba pun memutuskan untuk istirahat sebentar. Ia berteduh di bawah pohon sambil memikirkan ia harus makan apa. Kemudian Toba tersebut pergi ke sebuah sungai. Setelah sampainya ia di sungai, ia kepikiran untuk memancing seperti itu. Akhirnya si Toba melakukan kegiatan memancing tersebut di pinggiran sungai tersebut. Setelah hampir 1 jam menunggu pancingnya tersebut dimakan ikan, Toba berharap-harap agar pancingannya tersebut segera dimakan oleh ikan. Namun setelah 1 jam menunggu, Toba tidak sama sekali tidak merasakan tarikan dari si ikan tersebut. Ia mencoba menarik pancingnya tersebut, namun umpannya masih tersisa utuh, tidak tersentuh ikan sama sekali. Kemudian Toba berputus asa. Kemudian ia memutuskan untuk pulang ke rumah, berharap nanti mendapatkan makanan di perjalanan pulang. Setelah 10 meter berjalan kiranya, ia melihat seekor ikan emas yang berada di pinggiran sungai. Ikan tersebut berukuran lumayan cukup besar. Toba pun tergesa-gesa untuk mengambil ikan tersebut agar tidak lepas kembali ke dalam sungai tersebut. Akhirnya Toba mendapatkan ikan tersebut. Ia langsung bergegas untuk pulang untuk memasak ikan tersebut. Namun ketika Toba sampai di rumah, Toba tidak langsung memasukkan ikan tersebut, tidak langsung memakan
ikan tersebut. Namun Toba memasukkan ikan tersebut ke dalam akuarium. Kemudian Toba melakukan mandi dan menyiapkan alat-alat untuk memasak ikan tersebut. Setelah Toba selesai untuk mandi, Toba pun mengambil ikan tersebut dan bersiap untuk memotong leher ikan tersebut. Namun Toba mendengar suara "Jangan bunuh aku." Toba pun bingung, padahal di situ hanya ada Toba seorang. Karena Toba merasa takut, ia pun berlari masuk ke dalam kamar dan tidak jadi untuk memotong ikan tersebut. Tak terasa Toba pun tertidur pulas karena ia seharian telah bekerja di ladang dan melakukan kegiatan memancing. Ditambah lagi dengan adanya suara misterius tersebut. Tak lama setelah Toba tertidur lelap, ikan mas tersebut berubah menjadi seorang gadis yang sangat cantik dan menyiapkan makanan untuk Toba karena ia tahu Toba sangat kelaparan pada saat itu. Toba terbangun dari tidurnya dan merasakan perut sangat kosong. Ia pun lalu pergi ke dapur. Dengan nyawa yang belum sepenuhnya kembali, Toba tanpa pikir panjang membuka tudung sajinya. Seperti itu. Nah, tak terfikirkan oleh Toba sama sekali. Toba pun kaget karena di bawah tudung sajinya telah ada makanan yang sangat banyak dan itu pun sangat lezat-lezat pada zaman itu. Karena dengan keadaan perut yang sangat lapar, Toba pun langsung menyantap ikan tersebut. Keesokan harinya, saat ikan mas tersebut sedang menyiapkan makanan untuk Toba, ikan tersebut dipergoki oleh Toba yang sedang berubah menjadi gadis yang sangat cantik. Toba pun berteriak, "Tolong, ada siluman ikan di sini." Sontak ikan tersebut segera membungkam mulut si Toba. "Diam, aku ini adalah dewi dari kerajaan ikan." Toba pun akhirnya bisa tenang. Hari terus berlalu. Ketika mereka sudah menjalani hidup bersama yang lama, mereka pun sepakat untuk menikah. Namun sebelum terjadinya akad pernikahan, si ikan mas tersebut memberikan janji kepada Toba agar suatu saat nanti jika kita berdua mempunyai anak, jangan sesekali kamu ngomong bahwa anak itu adalah anak ikan. Nah, Toba pun mengiyakan dan memberikan janji bahwa tidak akan melanggar janji tersebut. Nah, setelah 2 tahun pernikahan, Toba pun dikaruniai seorang anak laki-laki. Ia bernama Samosir. Si anak tersebut memiliki ciri khas, yaitu di lehernya terdapat sisik ikan. Sebenarnya Toba merasa malu memiliki anak seperti itu, namun ia ingat bahwa ia telah terikat perjanjian dengan sang istri. Pada suatu hari, pada saat siang hari, ia sedang mencari Samosir karena seharian ia belum pulang. Samosir sendiri memiliki karakter yang bandel seperti itu. Namun aslinya ia berbakti pada kedua orang tuanya. Toba pun mencari Samosir ke seluruh penjuru desa, namun Samosir tidak ketemu. Akhirnya ia menuju ke sungai. Toba melihat Samosir sedang bermain air di sungai sendirian. Tanpa berpikir panjang, Toba pun memarahi anak tersebut. Karena sebenarnya bermain di sungai itu sangat berbahaya, apalagi Samosir masih kecil. Dengan
kemarahan yang sangat memuncak. Toba tidak terkontrol emosi, akhirnya Toba pun melanggar janji tersebut. Ia mengatakan kepada anaknya bahwa anaknya itu adalah anak ikan. Seketika langit berubah menjadi mendung, petir bergemerlap, suara gemuruh berledakan. Nah, pada saat itu Toba pun Samosir disuruh lari kepada ibunya untuk segera pergi ke bukit untuk menyelamatkan diri karena akan terjadi bencana alam. Samosir mengiyakan perintah ibunya itu. Samosir langsung pergi ke suatu bukit. Akhirnya terjadilah hujan badai dan akhirnya merendam desa itu. Samosir pun selamat. Ia berada di suatu bukit yang tinggi. Nah, dari situlah asal-usul Danau Toba dan di tengah-tengahnya itu ada Pulau Samosir. Sekian cerita dari saya. Bila ada tutur kata dan salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada intinya kesimpulannya adalah seemosi-emosinya kalian semua, seburuk-buruknya kalian semua, jangan pernah mengingkari janji, apalagi itu janji yang sangat fatal menurut saya. Terima kasih.